Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia dan nikmatnya tiada terhitung banyaknya. Maha Pengasih, Maha Pencipta yang memberikan kita nikmat lahir maupun batin. Dan di antara nikmat itu adalah diberikan kita panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur panjang di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, maka marilah kita perbaiki, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di 10 hari akhir bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan dan curahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu, bulan yang tidak semua orang beruntung memasukinya. Ada yang berharap bertemu bulan Ramadan, tetapi ajal mendahulunya. Beberapa saudara kita ada yang meninggal ketika di bulan Sya'ban, sehingga tidak bisa bertemu dengan Ramadan, walaupun hatinya selalu bertemu dengan Ramadan, selalu mengangankan dan menginginkan Ramadan. Ada juga orang yang dia itu tidak secara jasmani bertemu Ramadan, tetapi secara hati dia tidak menginginkan Ramadan, sehingga ketika kedatangan Ramadan dia betul-betul merasa kering, merasa hambar, dan merasa tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lainnya. Oleh sebab itu, apabila kita masuk bulan Ramadan, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang. Wabil khusus di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah hari yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena di akhir-akhir bulan Ramadan ada salah satu malam yang sangat istimewa, malam yang sangat sempurna kemuliaannya, yaitu malam Lailatul Qadar, malam diturunkan Al-Quran. Maka untuk bisa meraih Lailatul Qadar itu kita perlu sungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini juga merupakan kita mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW, di mana menurut diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhirah min Ramadan syadda mizarah wa ahya lailah wa yaqulu ahla. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila sudah masuk ke 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya, dan juga membangunkan keluarganya. Mengencangkan sarungnya ini Rasulullah SAW betul-betul bersungguh-sungguh, sehingga betul-betul beliau menghidupkan malam 10 hari terakhir dengan ibadah, dengan sholat, dengan berbagai macam ketaatan lainnya. Beliau beriktikaf di masjid, dan sepeninggal beliau dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Beliau di 10 hari terakhir juga menjauhi istri-istrinya, menjauhi keluarganya. Beliau ada di masjid, selalu di masjid. Jadi beberapa amal yang bisa kita lakukan di 10 akhir bulan Ramadan. Yang pertama tentunya adalah iktikaf. Iktikaf di masjid, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Bayangkan saudaraku, kita telah melewati 11 bulan, melewati 350-an lebih hari untuk selain masjid. Mayoritas waktu kita ada di luar masjid, di kantor, di pasar, di sekolah, di tempat-tempat kerja kita. Maka ayo kita paksakan diri kita doktrinkan diri kita agar kita mau memanfaatkan 10 hari terakhir itu adalah iktikaf di masjid. Walaupun tidak semua kita mampu untuk iktikaf siang dan malam, paling tidak malam harinya kita manfaatkan untuk iktikaf di masjid. Jangan tidur di rumah, tetapi tidurlah di masjid.
membawa perbekalan untuk sahur, membawa perbekalan untuk buka, atau barangkali masjid telah menyiapkan, atau keluarga kita di rumah, istri kita di rumah mengirimkan. Jadi 10 hari terakhir amal yang utama adalah iktikaf, agar di malam-malam 10 hari terakhir mau tidak mau kita berada di masjid sedang iktikaf. Apabila ternyata dari salah satu malam tersebut adalah Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Kemudian karena Ramadan adalah syahrul Quran, Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka di 10 hari terakhir kita lipat gandakan bacaan Quran kita. Wabil khusus di 10 hari terakhir ketika kita sudah memusatkan tubuh kita, memusatkan perhatian dan pikiran kita, bahkan kita tidur di masjid, tentunya kita bisa membaca Al-Quran lebih banyak. Bahkan bila perlu adalah kita khatam lebih dari 1 kali, karena nilai daripada bacaan Quran di bulan Ramadan tentunya berlipat ganda dibanding dengan bacaan Al-Quran di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga juga memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri sholat malam di bulan Ramadan, wabil khusus di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nikmat apa lagi yang lebih besar dan lebih nikmat daripada diampuni dosa-dosanya? Karena ketika kita diampuni dosanya, berarti kita mendapatkan keberuntungan surga. Kemudian kita juga memperbanyak doa ampunan. Wabil khusus ketika masuk Lailatul Qadar, kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah beberapa amal. Ada satu amal lagi yang juga bisa kita amalkan di bulan Ramadan, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu juga nilainya sangat besar. Jadi selain tadarus, zikir, berdoa, sholat, kita juga bisa thalabul ilmi. Diadakan pengajian-pengajian atau ikuti pengajian-pengajian yang ada di masjid, itu juga nilainya sangat besar. Amal apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, tentu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Dan di umur kita yang pendek, di usia kita yang tidak panjang dibandingkan dengan usia-usia umat terdahulu, Allah istimewakan umat Nabi Muhammad SAW dengan adanya Lailatul Qadar, sehingga dia memperoleh pahala yang setara dengan 1000 bulan. Bila kita setiap tahun mendapatkannya, tentu dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, kita mendapatkan pahala yang bisa menyamai atau bahkan melampaui umat-umat terdahulu. Semoga bermanfaat. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.